Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tertib dan hikmatnya acara, dimohon hadirin tidak mengambil gambar atau berfoto pada saat acara sedang berlangsung, kecuali juru foto yang telah kami tunjuk. Dan alat komunikasi seperti handphone dimohon agar dinonaktifkan atau setting silent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Provinsi DKI Jakarta, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPNI Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, para rohaniawan Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Ketua Yayasan Harum, segenap direksi PT Sismadi Mankorpindo, Direktur Akademi Keperawatan Harum Jakarta beserta staf, segenap pimpinan, Direktur Rumah Sakit, dan unit pendidikan Sismadi Group atau yang mewakili, segenap pimpinan, Direktur Rumah Sakit, dan Akademi Keperawatan di wilayah Jakarta Utara atau yang mewakili, segenap orang tua wisudawan-wisudawati Akademi Keperawatan Harum Jakarta, wisudawan-wisudawati Akademi Keperawatan Harum yang berbahagia, dan seluruh tamu undangan baik yang hadir di ruangan ini ataupun menyaksikan acara ini secara online. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, Allah Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberi nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri wisuda daring, pelantikan, dan pengucapan sumpah lulusan Akademi Keperawatan Harum Jakarta angkatan ke-19. Adapun susunan acara wisuda daring, pelantikan, dan pengucapan sumpah pada hari ini, Rabu 21 Oktober 2020 adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Prosesi Senat Akademi Keperawatan Harum Jakarta. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Pembacaan doa. 5. Laporan pendidikan. 6. Penyerahan salinan ijazah. 7. Pelantikan. 8. Pengucapan dan pengukuhan sumpah. 9. Penandatanganan naskah sumpah. 10. Penyematan PIN PPNI. 11. Sambutan-sambutan. 12. Pemberian penghargaan kepada wisudawan-wisudawati berprestasi. 13. Penutup. 14. Foto bersama dan pemberian ucapan selamat. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, pada pagi hari ini, Rabu 21 Oktober 2020, akan dilaksanakannya wisuda daring, pelantikan, dan pengucapan sumpah lulusan Akademi Keperawatan Harum Jakarta angkatan ke-19 dengan jumlah lulusan sebanyak 40 wisudawan-wisudawati berdasarkan surat keputusan Direktur Akademi Keperawatan Harum Jakarta nomor 022-LLSN-LLSN-AKD-AKRUM-9 Namun, dalam situasi pandemi saat ini, wisudawan yang mewakili hadir di tempat ini adalah sebanyak 5 orang. Sedangkan 35 wisudawan mengikuti prosesi di rumah masing-masing bersama orang tua atau wali dan keluarga. Dan dengan tidak mengurangi kehikmatan acara ini,
Wisuda daring ini disiarkan secara live melalui channel YouTube, serta dihadiri oleh para undangan dan sivitas akademik Akademi Keperawatan Harum Jakarta secara virtual melalui Zoom. Senat Akademik Akademi Keperawatan Harum Jakarta memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ruspendi Effendi, kami mohon untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma ij'al jam'ana hadza ya Allah jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di pagi hari ini kami berkumpul untuk menyaksikan wisuda dari para perawat di Upper Harum. Berikanlah kemampuan, manfaat ilmu yang telah diperoleh oleh para mahasiswa ini ya Allah, ya Tuhan kami. Berikanlah kemampuan, kekuatan lahir batin kepada mereka untuk bisa mengamalkan ilmunya, untuk mengabdi di masyarakat, di mana hari ini masyarakat sangat membutuhkan tenaga dan pemikiran mereka. Oleh karenanya ya Allah, berikanlah sekali lagi kemampuan, kekuatan lahir batin, dan tambahan pengetahuan untuk pengabdian mereka di tengah-tengah masyarakat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, di tengah-tengah kami juga hadir para orang tua mereka yang telah membimbing mereka, membesarkan mereka, dan menjadikan mereka seperti ini. Oleh karenanya Allah, limpahkanlah pahala kepada kedua orang tuanya. Jadikanlah putra-putrinya mereka yang membanggakan kedua orang tuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tentu para mahasiswa ini bisa sampai di penghujung pelajarannya atas bimbingan dari para dosen. Oleh karenanya itu ya Allah, berikan juga limpahan rahmat pahala kepada para dosen yang telah membimbing para mahasiswanya sehingga sampai di penghujung kegiatan mereka. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah doa dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Ruspendi Effendi. Pembukaan sidang terbuka Senat Akademik Akademi Keperawatan Harum Jakarta oleh Direktur Akademi Keperawatan Harum Jakarta. Kepada Ibu Rusmawati Sitorus SPDS KPMA, kami persilakan untuk membuka sidang Senat. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sidang Senat terbuka wisuda Angkatan ke-19 Akademi Keperawatan Harum Jakarta tanggal 21 Oktober 2020 dinyatakan dibuka.
Laporan pendidikan yang akan disampaikan oleh Direktur Akademi Keperawatan Harum Jakarta kepada yang terhormat Ibu Rusmawati Sitorus SPDS KPMA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala LL Dikti 3 Provinsi DKI Jakarta, Bapak Profesor Dr. Agus Setio Budi MSc. Yang terhormat Ketua Yayasan Harum Dr. Isnaryani SPOG, yang terhormat Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Divisi Hukum dan Pemberdayaan Politik DPW PPNI DKI Jakarta, Bapak Nurs Mujamil Eskep, yang terhormat rohaniawan dari Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para pimpinan di jajaran PT Sismadi Mankorpindo, yang terhormat para direktur rumah sakit di lingkungan PT Sismadi Mankorpindo, yang terhormat para tamu undangan yang hadir melalui live streaming YouTube atau yang langsung datang di tempat ini, yang terhormat para orang tua dan wali wisudawan wisudawati, baik yang berada langsung di ruangan prosesi wisuda maupun yang berada di rumah, dan para wisudawan wisudawati yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat dipertemukan dalam acara prosesi wisuda, pelantikan dan pengucapan sumpah lulusan mahasiswa Akademi Keperawatan Harum Jakarta angkatan ke-19 yang kami selenggarakan secara daring. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, sudah kita ketahui bersama bahwa situasi pandemi COVID-19 belum juga mereda hingga saat ini. Karena situasi inilah hampir semua perguruan tinggi harus melaksanakan prosesi wisuda para lulusannya melalui sistem dalam jaringan atau daring. Begitu juga institusi Akademi Keperawatan Harum Jakarta pada tahun 2020 ini harus melaksanakan wisuda dan prosesi pengucapan sumpah lulusan melalui daring. Kebijakan ini diambil mengikuti regulasi pemerintah dan organisasi profesi PPNI. Hal ini dalam rangka peran kita semua dalam memutuskan rantai pajanan virus COVID-19. Meski pelaksanaan secara daring, namun institusi Akademi Keperawatan Harum tetap menghadirkan perwakilan wisudawan wisudawati yang mengikuti secara langsung prosesi wisuda, pelantikan dan pengucapan sumpah. Institusi juga menghadirkan komponen-komponen penting dalam prosesi ini, seperti menghadirkan pejabat organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan rohaniawan dari Departemen Agama. Semua ini agar proses pengucapan sumpah sesuai dengan regulasi pemerintah dan organisasi profesi. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada yayasan dan para pimpinan di lingkungan Sismadi Mankorpindo yang telah berkenan menghadiri langsung prosesi wisuda ini. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3
yang berkenan hadir meskipun melalui daring. Kepada Bapak, Ibu, dan Wali Wisudawan Wisudawati, kami segenap Sivitas Akademika Akademi Keperawatan Harum Jakarta mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu untuk putra-putrinya belajar di Akademi Keperawatan Harum. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan laporan proses belajar wisudawan wisudawati sebagai berikut. 1. Tahun ajaran 2017-2018 dimulai pada bulan September 2017. Pendidikan berlangsung selama 3 tahun dalam 6 semester. Kedua, lahan praktek yang digunakan adalah Rumah Sakit Sukmul Sisma Medika, Rumah Sakit Harum Sisma Medika, Rumah Sakit Umum Daerah Koja Jakarta Utara, Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Suroso, Rumah Sakit Daerah Duren Sawit Jakarta. Adapun puskesmas yang digunakan adalah puskesmas yang ada di wilayah Jakarta Utara. 3. Melalui beberapa tahapan atau semester, mahasiswa Akademi Keperawatan Harum yang mengikuti ujian akhir program sebanyak 40 orang, terdiri dari 5 orang laki-laki dan 35 perempuan. 4. Ujian akhir program. Ujian akhir program di Akademi Keperawatan dilaksanakan ujian proposal pada bulan April 2020 dan ujian sidang hasil pada bulan Mei 2020. Pelaksanaan ujian proposal ataupun dan juga ujian hasil dilaksanakan secara daring. Judisium dilaksanakan pada tanggal 7 September 2020 dilaksanakan di Akademi Keperawatan Harum dan sebanyak 40 orang mahasiswa dinyatakan lulus. Pada kesempatan ini juga Bapak Ibu yang saya hormati, kami sampaikan bahwa lulusan Akademi Keperawatan Harum selain memperoleh ijazah D3 keperawatan, juga memperoleh sertifikasi, yaitu sertifikasi ambulan gawat darurat atau AGD, pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, sertifikat keperawatan lansia, sertifikat bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Khusus untuk pelatihan AGD dan K3 akan dilaksanakan setelah prosesi wisuda, menyesuaikan dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta dan instansi tempat pelatihan. Hal ini dikarenakan masih pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti ketika saya bacakan nama yang berprestasi, dimohon kesediaan orang tuanya juga berdiri di tempat. Berdasarkan hasil proses belajar selama 6 semester dan ujian akhir program, maka mahasiswa Akademi Keperawatan Harum yang berprestasi adalah sebagai berikut. Peringkat ketiga dengan IPK 34,48 diraih Ananda Ira Anggun Puspita AMD Cap. Peringkat kedua dengan IPK 3,49 diraih Ananda Wadaturahma Mirza AMD Cap. Dan peringkat pertama dengan IPK 3,52 diraih oleh Ananda Nurul Komariah AMD Cap. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kami kembali kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 atas bimbingan serta terima kasih kami kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan moral maupun material sehingga wisuda dapat menyelesaikan proses belajarnya di Akademi Keperawatan Harum selama 3 tahun.
Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelenggaraan wisuda daring ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini juga izinkan saya menyampaikan beberapa pesan kepada wisudawan wisudawati. Yang pertama, sebentar lagi saudara akan dikukuhkan menjadi ahli media keperawatan. Tentu hal ini bukanlah merupakan tujuan akhir kalian, tetapi di hadapan saudara terbentang peluang, kesempatan sekaligus tantangan untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang saudara peroleh selama di dalam kehidupan nyata nanti di masyarakat. Secara khusus ikut berpartisipasi, membantu pemerintah dalam menuntaskan mata rantai COVID-19 dengan melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dengan COVID-19 maupun menjadi edukator bagi masyarakat. Kedua, jadikanlah Allah Tuhan Yang Maha Esa sebagai tempat bergantung, bukan kepada yang lain. Karena Dialah yang memberikan kehidupan dan pemberi rizki kepada kita semua. Jadikan pekerjaan yang akan saudara lakukan adalah ibadah untuk memakmurkan bumi dan bermanfaat bagi orang banyak. Ketiga, dengan ijazah yang saudara peroleh hari ini, saudara segera memiliki tanggung jawab besar. Masyarakat menunggu karya saudara yang lebih banyak dan lebih baik. Lakukanlah tugasmu sebagai seorang perawat dengan baik, benar dan pantas. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti belajar. Selalu berpikir besar, berjiwa besar, dan melayani dengan hati. Jadikanlah kejujuran, kedisiplinan, produktivitas sebagai karakter pribadi yang harus dipertahankan dengan konsisten. Akhirnya pada kesempatan berbahagia ini saya atas nama pribadi dan Sivitas Akademi Keperawatan Harum memohon maaf kepada anak-anakku sekalian yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Bukakanlah pintu maaf buat kami, ibu bapak dosenmu. Lupakanlah semua hal-hal yang tidak berkenan atau yang tidak baik. Tetapi bawalah kenangan yang manis yang akan mengukir kehidupanmu sebagai seorang perawat sepanjang masa. Kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam proses pembelajaran hingga terlaksananya wisuda ini, kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, sehingga wisuda Akademi Keperawatan Harum angkatan ke-19 ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya kami mohon kesediaan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPNI Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Divisi Hukum dan Pemberdayaan Politik DPW PPNI Jakarta, Bapak Ners Muzamil Eskep untuk mengambil sumpah. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Rusmawati Sitorus SPD Eskep MA yang telah menyampaikan laporannya. Penyerahan salinan ijazah oleh Senat Akademik Akademi Keperawatan Harum Jakarta kepada wisudawan-wisudawati dimohon untuk mempersiapkan diri. Dan kepada Senat Akademik Akademi Keperawatan Harum Jakarta dimohon untuk menyerahkan salinan ijazah kepada wisudawan-wisudawati yang hadir mewakili, serta kepada orang tua wali wisudawan yang saat ini sedang berada di rumah masing-masing, dimohon kesediaannya untuk turut memindahkan kuncir toga ke sebelah kanan wisudawan.
lulusan Akademi Keperawatan Harum Jakarta, angkatan ke-19 adalah Nurul Komariah, ahli media keperawatan, putri dari almarhum Bapak Wafa dan Ibu Samsiah. Wardah Turahma Mirza, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Joko Suhendro dan Ibu Amiroh. Ira Anggun Puspita, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Dedi dan Ibu Eis Nurjana. Apriani Permatasari, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Amiruddin dan Ibu Murni. Siti Elianti, ahli media keperawatan, putri dari Bapak M. Waita dan Ibu Rumini. Ade Selawati, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Husein dan Ibu Ida Rosidah. Anhar Amanda, ahli media keperawatan, putra dari Bapak Nasrun dan Ibu Ernawati. Askiaul Hatimah, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Asmiri dan Ibu Madaniyah. Devi Nur Sugiyati, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Nasro dan Ibu Rusminah. Dwi Fatmawati, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Ahmad Zai dan Ibu Eli. Eka Puji Astuti, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Agus dan Ibu Arum. Vina Fadila Reja, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Suryadi Reja dan Ibu Tarjina. Fitri Ferliana Lestari, ahli media keperawatan, putri dari almarhum Bapak Suparji dan Ibu Mariati. Hendro Prasetyo, ahli media keperawatan, putra dari Bapak Kusyanto dan Ibu Indah. Indah Rizky Sulistiani, ahli media keperawatan, Ibu Arum. Kiswatul Hajar, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Abu Bakar dan Ibu Husnul. Kresno Wahyu Biantoro, ahli media keperawatan, putra dari Bapak Purwanto dan Ibu Sumarni. Lia Novita Sari, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Radiman dan Ibu Junmiem. Lisa Suryani, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Dusman dan Ibu Elma. Lutfiana, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Madjai dan Ibu Siti Soleha. Maria Yolanda, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Parlin dan Ibu Risma. Melda Sri Aningsih, ahli media keperawatan, putri dari Bapak M. Yani dan Ibu Sonah.
Muhammad Agustomi, ahli media keperawatan, putra dari Bapak Madrubi dan Ibu Siti Sulastri. Nabila Hidayati, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Mohidayat dan Ibu Dewi. Narisah Aulia, ahli media keperawatan, putri dari almarhum Bapak Sulaiman dan Ibu Sofia Dewi. Nindi Sulistiawati, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Rubianto dan Ibu Patmawati. Noni Mariam Tamaroba, ahli media keperawatan, putri dari almarhum Bapak Johan Tamaroba dan almarhumah Ibu Suratina. Nur Halifah, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Sabiin dan Ibu Parmi. Oktavia Kemala Duyana Putri, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Binis dan Ibu Rumnaya. Putri Adelia, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Lukman dan Ibu Emilina. Putri Amatul Afifah, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Mulyadi dan Ibu Siti Marpuah. Putri Vigania, ahli media keperawatan, putri dari almarhum Bapak Darman dan Ibu Meike. Rahayu Lestari, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Suwandi dan Ibu Dasam. Rainaldi, ahli media keperawatan, putra dari Bapak Kamaludin dan Ibu Waode Rasia. Rika Puspasari, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Junaid dan Ibu Dwihat Mawati. Rini Rahmawati, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Moh Ismail dan Ibu Sartini. Safia Jami Azahra, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Sunarto dan Ibu Delsi. Widya Kairunisa, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Winarno dan almarhum Ibu Elok. Winda Widyasari, ahli media keperawatan, putri dari almarhum Bapak Zainal Arifin dan Ibu Sumyati. Yuliana Dewi, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Abdul Muin dan Ibu Nur Asia. Untuk wisudawan dan untuk para wisudawan dipersilakan duduk kembali. Dan untuk guru besar dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan secara daring oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Jakarta, Profesor Dr. Agus Setiobudi, MSc. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Agus Setiobudi, MSc, kami persilakan.
Terima kasih MC. Yang terhormat Ketua DPP DPW PPNI DKI Jakarta beserta pengurus, yang terhormat Dinas Kesehatan DKI Jakarta, yang saya hormati Ketua Yayasan Akademi Keperawatan Harum beserta pengurus, Ibu Sosmawati Sitorus SPD Ekspert MA, Direktur Akper Harum beserta anggota Senat, para orang tua, wali yang berbahagia, para wisudawan yang kami banggakan, para undangan dan hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya. Pada hari ini kita dapat menghadiri acara wisuda, pelantikan, dan pengucapan sumpah perawat Akademi Keperawatan Harum tahun ajaran 2019-2020. Kita semua menjadi saksi kebahagiaan para wisudawan yang telah berhasil menapaki satu tahap pencapaian akademik. Momen wisuda, pelantikan, dan pengucapan sumpah yang membahagiakan ini adalah hasil kerja keras mahasiswa selama menjalani pendidikan di Akper Harum. Dukungan penuh dan doa orang tua dan keluarga, serta bimbingan para dosen dan komitmen pimpinan Akper Harum, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik para orang tua dan dosen. Para wisudawan dan hadirin yang kami hormati, wisuda kali ini memang terasa spesial karena dilaksanakan dalam era Reka Cipta Pemulihan Ekonomi pada pandemi COVID-19. Meskipun sudah hampir 8 bulan kita bekerja dan belajar dari rumah, kita tetap tanggap dalam melakukan penyesuaian, dalam melakukan berbagai kegiatan terutama perguruan tinggi dengan semangat merdeka belajar kampus merdeka. Tentunya dengan terus mematuhi protokol kesehatan. Diharapkan dengan melihat situasi seperti ini, kesadaran untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat selalu menjadi prioritas, dan akan meningkatkan solidaritas manusia yang kian terjalin, serta semangat berkolaborasi perguruan tinggi akan semakin produktif menghasilkan produk-produk inovatif. Pada hari yang istimewa ini pula, saya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan wisuda hari ini sebagai momentum bersejarah untuk mensyukuri apa yang sudah kita capai, sekaligus sebagai refleksi terhadap penyelenggaraan pembelajaran yang sudah dilalui para lulusan kita. Pada kesempatan yang baik ini pula, saya ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada yayasan, pimpinan, dan para dosen Akper Harum yang telah berhasil mengantarkan lulusannya menyelesaikan studi pada program studi keperawatan. Semoga bekal ilmu dan kompetensi yang diperoleh lulusan kampus Akper Harum dapat selaras dengan kebutuhan kompetensi di dunia kerja. Hadirin yang berbahagia, mencermati arus persaingan yang sangat kompetitif, Akper Harum dituntut untuk terus meningkatkan daya saing dan mutunya, antara lain melalui akreditasi program studi, akreditasi institusi, pengembangan dosen yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi. Selain itu, penyediaan sarana
pembelajaran, dan lahan praktek. Tentunya ini untuk peningkatan mutu perguruan tinggi dan selalu mendukung segala upaya penjaminan mutu yang sudah dikembangkan Akper Harum. Kami juga ingin mengucapkan selamat kepada Akper Harum yang pada tahun 2020 ini mendapatkan penghargaan dari LLDK Wilayah 3 dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atas kontribusinya dalam kegiatan kerelawanan selama pandemi COVID-19. Saudara wisudawan dan wisudawati yang saya kasihi, pendidikan vokasi saat ini sedang menjadi prioritas pemerintah untuk selalu didorong karena Indonesia sedang berupaya membangun tenaga terampil dan terdidik untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri melalui pendidikan vokasi. Indonesia diharapkan akan mencetak sumber daya yang unggul dan mampu bersaing di dunia kehidupan masyarakat baik di tingkat regional maupun internasional. Keahlian seperti yang saudara miliki sangat dibutuhkan di masyarakat. Untuk itu, berkaryalah, jadilah yang terbaik untuk melayani masyarakat dengan penuh keramah tamahan. Semoga saudara lulusan Akper Harum yang diwisuda hari ini menjadi bagian dari sumber daya manusia yang unggul yang dapat berkiprah di masyarakat. Tetaplah hormat kepada orang tua yang membesarkan saudara dan dosen serta guru yang telah mendidik saudara. Selamat berkarya, selamat mengabdi untuk bangsa tercinta Indonesia. Salam sehat, kampus Merdeka, Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Agus Setiobudi, MSc, atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah pelantikan wisudawan-wisudawati oleh Direktur Akademi Keperawatan Harum Jakarta. Kepada para wisudawan dimohon untuk berdiri. Dan kepada yang terhormat Ibu Rusmawati Sitorus, SPDS KPMA, dimohon untuk melantik para lulusan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu tanggal 21 Oktober 2020, saya Direktur Akademi Keperawatan Harum Jakarta dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai tenaga keperawatan. Kami percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa
meridhoi kita. Pengambilan sumpah oleh Ketua DPW PPNI DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Divisi Hukum dan Pemberdayaan Politik DPW PPNI DKI Jakarta, Bapak Ners Muzamil Eskep, didampingi oleh Direktur dan Ketua Program Studi Akademi Keperawatan Harum Jakarta, serta para rohaniawan. Pengambilan sumpah perawat. Sebelum saya memulai mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia disumpah? Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara, dan kepada Tuhan itulah akhirnya dipertanggungjawabkan akan saudara berikan. Untuk yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen Protestan, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji. Untuk seluruhnya, saya bersumpah. Satu, bahwa saya akan membaktikan hidup saya untuk kepentingan kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan, tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. Dua, saya akan menghormati setiap hidup insani sepanjang daur kehidupannya. Tiga, saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan dengan terus-menerus mengembangkan ilmu keperawatan. Empat, saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat, kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum. 5, saya akan senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama perawat. 6, saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan dan pihak lain dalam pemberian pelayanan kesehatan. 7,
saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya kepada guru dan pembimbing saya. 8. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsafan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Pengukuhan sumpah oleh para rohaniawan dimulai dari agama Islam oleh Bapak Dr. Andes Haji Ruspendi Effendi dan dilanjutkan dengan agama Kristen Protestan oleh Bapak Herman J. Pais, STH. Para wisudawan yang saya hormati, sumpah yang barusan diucapkan adalah bagian dari ibadah yang harus berkomitmen tinggi, karena sumpah di dalam agama Islam adalah suatu hal yang mengandung konsekuensi. Bagi orang yang beriman, taatilah sumpah itu sebatas kemampuan kalian. Yakinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan dan kekuatan manakala kalian berkomitmen dengan sumpah yang barusan diucapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kalian. Terima kasih. Bagi wisudawati yang beragama Kristen, baik yang secara langsung maupun yang secara daring, mempersiapkan diri untuk pengukuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya kukuhkan janji yang baru saudari ikrarkan. Kerjakanlah amanah ini dengan jujur, ikhlas, dan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Penandatanganan naskah sumpah oleh wakil wisudawan disaksikan oleh Ketua DPW PPNI DKI Jakarta, Direktur, dan Ketua Program Studi Akademi Keperawatan Harum Jakarta. Untuk agama Islam diwakili oleh Saudari Nurul Komariah, Ahli Media Keperawatan. Untuk agama Kristen Protestan diwakili oleh Saudari Maria Yolanda, Ahli Media Keperawatan.
Direktur dan Ketua Program Studi Akademi Keperawatan Harum Jakarta, Ketua DPW PPNI DKI Jakarta, para rohaniawan, serta wakil wisudawan dipersilakan kembali ke tempat. Penyematan PIN PPNI dan penyerahan buku Kode Etik Keperawatan kepada wisudawan-wisudawati yang secara simbolis diwakili oleh Saudari Rainaldi, Ahli Media Keperawatan, dan Saudari Wardatul Rahma Mirza, Ahli Media Keperawatan. Kepada yang mewakili, kami persilakan. Kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPNI Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ners Muzamil Eskep, kami mohon kesediaannya untuk menyematkan PIN PPNI dan menyerahkan buku Kode Etik Keperawatan. Terima kasih kepada Bapak Ners Muzamil Eskep dan Wakil Wisudawan, dipersilakan kembali ke tempat. Lagu Mars PPNI dan Mars Akbar Harum yang akan dinyanyikan oleh wisudawan-wisudawati bersama paduan suara secara daring. Tempat membina dan mengembangkan
Wisudawan wisudawati dipersilakan duduk kembali. Akademi Keperawatan Harum menjadikan manusia baru, menjunjung tinggi martabat bangsa, terampil disiplin bertanggung jawab, berjuang demi kemanusiaan, bersama kita membangun bangsa, meraih cita dan cinta, sehat sejahtera makmur merata, menolong yang kesakitan, menghibur yang kesusahan, toleransi sesama insan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Akbar harum naunganku, cahaya semangat hidupku, merambat di seluruh tubuhku, terus melaju demi bangsaku, menolong yang kesakitan, menghibur yang kesusahan, toleransi sesama insan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Wisudawan wisudawati dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Ketua Yayasan Harum yang akan disampaikan secara daring oleh Dr. Isnaryani SPOG. Kepada yang terhormat Dr. Isnaryani SPOG, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para rohaniawan dari Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para pimpinan di jajaran PT Sismadi Markopindo, yang terhormat para direktur rumah sakit di lingkungan PT Sismadi Markopindo, yang terhormat Direktur Akademi Keperawatan Harum beserta staf, yang terhormat para tamu undangan yang hadir langsung maupun yang mengikuti melalui virtual live streaming, yang terhormat para orang tua dan wali wisudawan wisudawati baik yang berada langsung di ruangan proses wisuda maupun yang berada di rumah masing-masing secara virtual, dan para wisudawan yang berbahagia. Puji syukur saya ucapkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat dipertemukan dalam acara wisuda, pelantikan dan pengucapan sumpah lulusan mahasiswa Akademi Keperawatan Harum Jakarta angkatan ke-19 yang diselenggarakan secara daring. Bapak, Ibu, tamu undangan yang saya hormati, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, walaupun belum reda, kita diharuskan bahwa semua perguruan tinggi harus melaksanakan proses wisuda para lulusan melalui sistem dalam jaringan atau yang disebut daring. Demikian pula untuk Akademi Keperawatan Harum pada tahun 2020 ini, sehingga wisuda dan proses pengucapan sumpah lulusan melalui daring sesuai dengan regulasi pemerintah. Bapak, Ibu, tamu undangan dan para wisudawan yang berbahagia, Akademi Keperawatan Harum Jakarta adalah salah satu institusi pendidikan di bawah naungan Yayasan Harum
yang dikelola langsung oleh PT Enkorpindo yang merupakan salah satu andalan dari Yayasan Harum, di mana telah dipercayakan untuk mendidik dan mengajar para mahasiswa yang berminat konsep mendalami ilmu keperawatan. Saya sebagai Ketua Yayasan Harum sangat apresiatif dan menyampaikan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direktur dan segenap staf Akademi Keperawatan Harum yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mengelola institusi ini dan telah mendidik para mahasiswanya untuk menjadi perawat profesional. Saya pribadi dan atas nama yayasan juga menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Akademi Keperawatan Harum dalam menjadikan para generasi muda turut mengharumkan bangsa itu melalui profesi perawat. Perlu Bapak dan Ibu para wisudawan ketahui bahwa di saat situasi pandemik ini dibutuhkan tenaga perawat yang akan diperlukan di rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta, dan ini adalah kesempatan yang baik yang dapat dimanfaatkan oleh para lulusan siap bekerja setelah diwisuda nanti. Bapak, Ibu, tamu undangan, dan para wisudawan yang berbahagia, perlu kesempatan ini kami mengucapkan selamat atas dilantik dan diwisuda kepada seluruh wisudawan dan keberhasilannya dalam menempuh pendidikan selama 3 tahun di Akper Harum, Jakarta. Tantangan di depan sudah menunggu saudara semua untuk dapat mengaplikasikan teori keperawatan dalam dunia kerja dan bermasyarakat. Saya yakin saudara mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan sukses meraih cita-cita. Kami berpesan kepada semua agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesi, mengutamakan kejujuran, kebenaran, dan tanggung jawab dalam setiap langkah, meniti masa depan dalam dunia kerja. Di wisudanya kalian bukan berarti berhenti belajar, kalian harus memperdalam keilmuan dan mengembangkan diri dan berpikir maju untuk meraih masa depan yang lebih baik. Tak lupa saya dari Yayasan Harum juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan putra dan putri tercinta untuk menimba ilmu di Akademi Keperawatan Harum Jakarta. Semoga kami dapat menjalankan amanah yang sudah Bapak Ibu berikan kepada kami, dan insya Allah kami akan mewujudkan perawat-perawat yang profesional yang siap bersaing untuk menjadi tenaga kesehatan di masyarakat di masa akan datang, baik untuk industri di dalam maupun di luar negeri. Kepada para wisudawan, sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses buat kalian semua. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Isnaryani SPOG atas sambutannya. Sambutan terakhir disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPNI Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Divisi Hukum dan Pemberdayaan Politik DPW PPNI DKI Jakarta, Bapak Ners Muzamil Eskep. Kepada yang terhormat Bapak Ners Muzamil Eskep, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Provinsi DKI Jakarta, Bapak Profesor Dr. Agus Setiabudi MSc. Yang saya hormati Ketua Yayasan Harum, Ibu Dr. Isnariani SPOG, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati segenap Direksi PT Sismadim Mankorbindo. Yang saya hormati juga di sini ada Direktur PT Edkorpindo, ya, Bapak Wahyu Wismanto Hadi, SEMM. Lagi serius ini. Bersama Bapak Insinyur Didi Sutisna MM, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati segenap pimpinan Direktur Rumah Sakit Unit Pendidikan Semadi Group yang mewakili, dan yang saya hormati Ibu Direktur Akademi Keperawatan Harum Jakarta, Ibu Rusmawati Sitoris SPD SKEP MA, beserta seluruh jajaran dosen dan staf sivitas akademik. Kemudian yang saya hormati pimpinan Direktur Rumah Sakit dan Akademi Perawat di wilayah Jakarta Utara mewakili. Kemudian orang tua wisudawan dari Akademi Keperawatan Harum Jakarta yang telah melaksanakan wisuda dan akad sumpah. Dan yang saya hormati, saya banggakan seluruh wisudawan angkatan ke-19 lulusan dari Akademi Keperawatan Harum yang berbahagia. Pertama tuh memanjatkan puji syukur pada Allah Tuhan Maha Kuasa, pada pagi hari ini telah dilaksanakan kegiatan wisuda dan akad sumpah pelantikan kepada wisudawan angkatan 19 ini dengan baik, lancar dan penuh hikmat. Tentu yang pertama kami ucapkan selamat. Kami mewakili dari DPW PPNI DKI Jakarta dan seluruh keluarga besar PPNI mengucapkan selamat kepada wisudawan yang telah menyelesaikan rangkaian kegiatan pendidikan di Akbar Harum ini dengan baik. Selamat juga kepada yayasan, direktur dan seluruh jajaran Akbar Harum yang telah memberikan pendidikan, memberikan pembelajaran kepada para wisudawan ini dengan penuh dedikasi dan komitmen, sehingga sampai pada hari ini teman-teman sekalian telah diwisuda dan saat ini sudah resmi menjadi seorang ahli madya keperawatan, seorang perawat ahli madya keperawatan, siap untuk melaksanakan tugas sebagai seorang perawat di pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, klinik dan fasilitas kesehatan yang lain. Tentunya pada kesempatan ini sesuai dengan kondisi yang ada, ini merupakan suatu kondisi yang spesial dilaksanakan kegiatan wisuda dan akad sumpah. Tadi disampaikan kalau lihat di sini tulisannya wisuda daring, ya. Sepertinya kayak saya tambahkan bahwa kegiatan wisuda ini sebetulnya wisuda blended atau kombinasi, yaitu kegiatan wisuda dan akad sumpah secara langsung dan dikombinasi dengan pembinaan secara daring, karena yang mengangkat sumpah, yang melantik, yang dari rohaniawan datang langsung, ya, sehingga teman-teman sekalian dilaksanakan wisuda langsung, tetapi yang hadir sebagian dari 35 ya melaksanakannya dengan secara daring. Dan ini merupakan suatu proses yang legal, kemudian secara hikmat dilaksanakan dengan baik.
Saya mewakili dari profesi memonitor dari mulai kedatangan saya sampai dengan saat ini kegiatan wisuda dan akad sumpah ini dilaksanakan dengan baik, sudah memenuhi protokol kesehatan dan kriteria dari Dikti dan juga dari Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi sudah dilaksanakan dengan protokol kesehatan, pemakaian masker semuanya, tidak ada yang tidak menggunakan masker, kemudian menggunakan prinsip jaga jarak, ya, social distancing sudah dilaksanakan, kemudian juga hand sanitizer juga disediakan oleh panitia. Kemudian pada kesempatan ini tentu di tengah keprihatinan, mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir, kita tetap berupaya untuk senantiasa meningkatkan kesehatan kita dan menerapkan protokol kesehatan yang disampaikan tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Sidas Akademik Akbar Harum yang telah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Dan pada kesempatan ini ada beberapa pesan dari Ketua DPW PPNI DKI Jakarta, Bapak Nes Jajang Rahmat, Pemkep SPKPKOM, yang pada saat ini ada tugas di Puslap Kesda. Kami sampaikan bahwa kepada wisudawan untuk setelah ini tentu sudah UKOM, Bu, ya? Iya, kayaknya pekan ini sedang dilaksanakan dua pekan ini, ya, laksanakan uji kompetensi, dan teman-teman sekalian akan melaksanakan uji kompetensi. Tentu harapannya kami dari PPNI teman-teman mempersiapkannya dengan baik. Saya sudah laporan bahwa sudah dilaksanakan tryout di Akbar Harum ini, mudah-mudahan ini bisa mempersiapkan teman-teman sekalian untuk mengikuti uji kompetensi dengan baik. Karena sebagai salah satu persyaratan mendapatkan surat tanda registrasi sebagai seorang perawat adalah mendapatkan sertifikat kompetensi, ya. Sertifikat kompetensi itu didapatkan dari lulus UKOM atau uji kompetensi yang dilaksanakan. Dan nanti setelah mendapatkan serkom, kemudian teman-teman sekalian mengurus surat tanda registrasi di Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Di sana ada Konsil Keperawatan Indonesia. Alhamdulillah sudah disahkan oleh Bapak Presiden. Dan ini mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa memproses itu dengan adanya surat tanda registrasi, maka teman-teman akan sah untuk melaksanakan tugas di pelayanan kesehatan di tempat-tempat pelayanan kesehatan yang ada. Memang ada beberapa dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, Dinas Kesehatan bersama dengan organisasi profesi ada beberapa kekhususan, ya, pada saat kebutuhan akan tenaga perawat ini. Setelah teman-teman sekalian melaksanakan uji kompetensi, mungkin ada surat keterangan telah melaksanakan uji kompetensi dan mungkin akan mendapatkan beberapa tugas, misalkan sebagai tenaga pada beberapa rumah sakit yang memberikan pelayanan COVID-19 ini, mendapat pengecualian dan sebagainya. Tapi pada kesempatan ini secara legalnya teman-teman sekalian tetap mempersiapkan untuk melaksanakan uji kompetensi dengan baik. Kemudian selain itu kami berharap pada teman-teman sekalian nanti pada saat bekerja di pelayanan kesehatan, tentu apa yang sudah didapat dari perkuliahan ini dilaksanakan, terutama adalah terkait dengan kompetensi teman-teman sekalian dan penerapan kode etik keperawatan. Ini sudah saya secara simbolis, dan ini mohon bisa dilaksanakan dengan baik. Kode etik, 5 kode etik kita yang kita laksanakan ketika melaksanakan pelayanan keperawatan, kode etik pelayanan kepada pasien kita, kode etik kepada profesi kita, kode etik kepada praktik kita, kode etik kepada teman sejawat, baik teman sejawat sesama perawat maupun
teman sejawat di pelayanan kesehatan, kemudian juga kode etik terhadap masyarakat. Dan tentunya mudah-mudahan dengan teman-teman sekalian mengaplikasikan kompetensi yang didapat dan kode etik ini, teman-teman menjadi perawat yang profesional dan juga beretika. Kemudian terkait dengan peluang kerja di masa pandemi COVID-19 ini juga tetap besar ya. Tentu di dalam pelayanan ini memang ada beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19, ada juga rumah sakit yang bukan rujukan. Tetapi pada prinsipnya semua pelayanan kesehatan harus mau untuk menerima pasien COVID-19 walaupun misalkan itu harus dirujuk. Tapi pada saat gawat darurat tentu teman-teman sekalian harus memberikan pelayanan itu. Dan saya apresiasi tadi beberapa kompetensi, beberapa sertifikat yang sudah teman-teman dapatkan, laporan dari Ibu Direktur bahwa teman-teman sudah mendapatkan sertifikasi gawat darurat, sertifikasi K3, sertifikasi banyak yang tadi ya. Ini merupakan nilai tambah bagi teman-teman sekalian untuk bisa melaksanakan tugas keperawatan dengan baik ya. Kemudian pada prinsip etik ini ada 3 prinsip, yaitu teman-teman sekalian diharapkan memupuk semangat kolegalitas kesejawatan sesama teman perawat, karena kesejawatan adalah denyut nafas profesi, ini nafasnya ya. Kemudian ciptakan kelompok ilmuwan dengan melanjutkan pola belajar yang sudah memiliki ya, ditingkatkan lagi, jadi belajarnya tidak berhenti sampai dengan selesai kegiatan perkuliahan, tetapi terus sepanjang hayat ya. Di dalam PPNI ada istilah pendidikan keperawatan berkelanjutan. Jadi ketika melaksanakan tugas, ketika bekerja tetap belajar ya melalui pendidikan keperawatan berkelanjutan, di mana kalau PPNI menerapkan targetnya adalah 25 SKP. Salah satunya adalah tujuannya untuk meningkatkan keberlangsungan belajar teman-teman sekalian. Karena kelompok keilmuan dalam teman-teman sekalian sesuai dengan kompetensi masing-masing. Di dalam PPNI ada himpunan yang ada seperti himpunan keperawatan anak, misalnya himpunan keperawatan gawat darurat, himpunan keperawatan medikal bedah, komunitas dan seterusnya. Karena kelompok keilmuan adalah denyut jantung profesi ya. Jadi kalau tadi nafas, yang kedua adalah jantung. Yang ketiga adalah bangun sikap dan berlaku sabar, murah hati, jujur, ikhlas yang tercermin dengan senyum. Karena sabar, murah hati, jujur dan ikhlas serta senyum adalah serabut nadi profesi. Jadi ada denyut nafasnya, ada denyut jantungnya, dan ada serabut nadi profesi. Baik, kemudian tentunya PPNI alhamdulillah sekarang sudah menjadi profesi yang mandiri ya, artinya dari kepengurusan yang ada sekarang. Kalau dulu PPNI biasanya masih numpang ya di institusi untuk PPNI pusat misalkan ya. Alhamdulillah sekarang sudah memiliki gedung sendiri 4 lantai namanya Geraha PPNI. Kemudian kalau PPNI DKI Jakarta berada di Jalan Lenteng Agung juga sama dengan PPNI pusat, berada di Jalan Lenteng Agung nomor 68, ada di lantai 2 lantai berada di Jalan Lenteng Agung. Kemudian DPD tersebar di DPD Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, alhamdulillah sudah terpisah dari institusi. Dan kalau di pelayanan, khusus pada pelayanan rumah sakit, maka PPNI ada di lingkungan rumah sakit, puskesmas atau klinik tersendiri, supaya sebagai garda depan langsung memberikan pelayanan kepada anggota. Kami harapkan nanti teman-teman sekalian nanti untuk mendaftarkan diri menjadi anggota PPNI pada komisariat yang teman-teman tuju untuk mendapatkan nomor induk registrasi anggota atau NIRA, karena jadi salah satu persyaratan untuk bisa mendownload surat patuh etik di sana. Kemudian ketika terdaftar menjadi anggota komisariat, teman-teman akan mendapatkan kesempatan sebagai anggota mendapatkan advokasi pelayanan di dalam memberikan pelayanan keperawatan,
kemudian juga peningkatan dalam kompetensi keperawatan sehingga teman-teman tetap belajar meskipun sudah selesai kuliah, tetap belajar untuk senantiasa meningkatkan kompetensi. Dan diharapkan juga secara jenjang mungkin bisa melanjutkan pendidikan ke profesi nurse, kemudian S2 keperawatan, kemudian juga spesialisasi keperawatan, program doktor, dan menjadi jenjang-jenjang yang lebih tinggi lagi. Sekali lagi kami harapkan untuk teman-teman sekalian untuk senantiasa semangat di dalam masa COVID-19, kemudian tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, sehingga ketika melaksanakan tugas senantiasa bisa aman, safety first ya, ketika menerapkan ini dengan baik. Karena pada teman-teman yang menerapkan dengan disiplin, dengan komitmen yang tinggi ketika melaksanakan tugas menghadapi pasien-pasien COVID-19, insya Allah teman-teman sekalian akan terhindar dari wabah ini ya. Kedisiplinan dimulai dari penerapan standar prosedur operasional. Jadi dari mulai contohnya adalah ketika pemakaian alat pelindung diri APD ya, pemakaian baju hazmat misalkan. Dari mulai bagaimana cara memakai awal sampai dengan ketika melaksanakan atau memakainya, kemudian bagaimana cara melepas APD itu dengan baik. Salah satu contoh dari hal-hal yang diterapkan teman-teman sekalian mengikuti standar prosedur operasional itu dengan baik. Di samping teman-teman sekalian senantiasa menerapkan standar profesi dan standar prosedur yang ada di rumah sakit itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip profesional. Baik, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Lembaga Layanan Dikti Regional 3 DKI Jakarta, kemudian mungkin termasuk di sini adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, kemudian juga lapangan praktek yang ada di lingkungan di Jakarta, DKI Jakarta untuk tempat teman-teman sekalian. Terima kasih kepada orang tua yang telah mempercayakan anaknya menjadi profesi seorang perawat, dan terima kasih yang terhingga juga kepada yayasan dan universitas Akademi Keperawatan Harum yang telah mendidik teman-teman sekalian. Jadi kalau di profesi perawat itu terima kasihnya, kalau angkatan darat kan terima kasih seluas-luasnya, kalau angkatan laut terima kasih sedalam-dalamnya, angkatan udara terima kasih setinggi-tingginya. Kalau perawat profesi yang luhur sesuai dengan serabut nadi profesi tadi, terima kasih yang setulus-tulusnya. Baik. Kemudian ada sedikit pantun ya, kalau di sini pantunnya berlayar ke Selat Sunda, berlabuh di Pulau Sumatera. Selamat kepada teman-teman perawat yang telah diwisuda. Salam dan sukses untuk teman-teman, dan salam sukses untuk Akademi Keperawatan Harum Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurs Muzamil Eskep atas sambutannya. Pemberian penghargaan kepada wisudawan-wisudawati berprestasi. Kepada wisudawan-wisudawati yang kami sebut namanya, kami persilakan untuk menempatkan diri. Dan bagi orang tua atau wali wisudawan-wisudawati berprestasi, kami mohon untuk mendampinginya. Wisudawan-wisudawati berprestasi Akademi Keperawatan Harum Jakarta Angkatan ke-19 adalah terbaik ketiga dengan indeks prestasi kumulatif 3,48 diraih oleh Ira Anggun Puspita, ahli media keperawatan. Kepada Ibu Rusmawati Sitorus SPDS Kep MA, dimohon dengan hormat untuk memberikan penghargaan.
Kepada Saudari Igra Anggun Puspita beserta orang tua dipersilakan kembali ke tempat. Dan dimohon kepada Ibu Rusmawati Sitorus SPD Eskep MA untuk tetap berada di tempat. Terbaik kedua dengan indeks prestasi kumulatif 3,49 diraih oleh Wardah Turahma Mirza, ahli media keperawatan. Kepada Saudari Wardah Turahma Mirza beserta orang tua dipersilakan kembali ke tempat. Dan dimohon kepada Ibu Rusmawati Sitorus SPD Eskep MA untuk tetap berada di tempat. Dan terbaik pertama dengan indeks prestasi kumulatif 3,51 diraih oleh Nurul Komariah, ahli media keperawatan. Terima kasih kepada Ibu Rusmawati Sitorus SPD Eskep MA dan Saudari Nurul Komariah beserta keluarga. Kami persilakan kembali ke tempat. Penutupan sidang terbuka Senat Akademik Akademi Keperawatan Harum Jakarta oleh Ibu Rusmawati Sitorus SPD Eskep MA. Kepada Ibu Rusmawati Sitorus SPD Eskep MA dimohon untuk menutup sidang Senat. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sidang Senat Terbuka Wisuda Angkatan ke-19 Akademi Keperawatan Harum Jakarta tanggal 21 Oktober 2020 dinyatakan ditutup. Senat Akademik Akademi Keperawatan Harum Jakarta meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin sekalian, dengan selesainya sidang akademik Akademi Keperawatan Harum Jakarta, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara wisuda daring, pelantikan, dan pengucapan sumpah lulusan Akademi Keperawatan Harum Jakarta angkatan ke-19 pada hari ini. Saya Rafika Dewi selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon kesediaannya para tamu undangan untuk berfoto bersama wisudawan. Hadirin dimohon menempatkan diri untuk berfoto bersama.